Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassamil alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Desa Tumbal Misterius di pedalaman Kalimantan. Sebuah kisah yang kembali dikisahkan oleh Ben Bella, Ahmad Ben Bella. Benturan tadi membuat mobil kami oleng ke kiri dan ke kanan. Jalan tanah yang berlapis pasir dan kerikil membuat mobil semakin tidak bisa dikendalikan. Istriku terus menjerit histeris sambil menangis. Aku berusaha menjangkau istriku, namun laju mobil yang liar membuat aku terpaksa berpegangan dengan apa saja yang bisa ku gapai. Bang Junai berusaha mengendalikan laju mobil, namun sia-sia. Mobil kami telah keluar dari badan jalan dan meluncur ke arah jurang. Aku pasrah, ajal kami telah tiba. Kembali terdengar suara benturan. Tapi kali ini suaranya berasal dari samping kiri mobil. Mobil seketika berhenti. Raungan suara mesin menggema di tengah kegelapan. Kami semua terdiam, bungkam di kursi masing-masing. Tubuhku kembali kaku, tidak bisa digerakkan. Tanganku bergetar tanpa terkendali. Suara nafas yang memburu terdengar di sampingku. Kuperhatikan istriku menggigit bibirnya. Air mata mengalir di kiri kanan batang hidungnya. Semua keluar, keluar! Suara Bang Junai kembali menyadarkan kami. Aku pun sudah mulai menguasai keadaan. Tanganku yang masih bergetar meraih gagang pintu mobil yang dingin. Kami semua keluar dari pintu sisi kanan. Setelah menginjakan kaki di tanah, ku bantu istriku keluar dari mobil secara perlahan. Begitu kedua kakinya sudah berada di atas tanah, tubuhnya langsung lemas. Segera aku raih badannya agar tidak jatuh. Mas Tarno juga sigap membantu. Kami papa tubuhnya beberapa meter agak menjauh dari mobil dan mendudukannya dia di atas tanah yang ditumbuhi rerumputan. Kalian tidak apa-apa? Bang Junai bertanya sambil menyodorkan satu botol air mineral. Air itu lalu kuminumkan pada istriku yang masih syok. Tidak apa-apa bang, hanya sedikit syok, ujarku dengan nafas tersengal-sengal. Headlamp terpasang di kepala Bang Junai. Cahayanya yang terang menembus pekatnya kabut belantara. Satu headlamp diserahkan kepada Mas Tarno yang sudah berdiri di sampingku. Satu buah senter ia serahkan padaku. Kalian tenangkan diri saja. Kami mau memeriksa mobil dulu, ucap Mas Tarno. Lalu mereka berdua mulai memeriksa keadaan mobil. Mesin mobil dimatikan, hanya lampu depan dan belakang yang terus menyala. Istriku merangkul erat pinggangku. Ia terus menangis tanpa suara. Sesekali tubuhnya bergoncang karena sesenggukan. Aku mencoba menenangkannya, mengelus-ngelus bagian belakang kepalanya yang tertutup jilbab. Langit masih gelap, hanya ada cahaya bintang yang bertebaran. Di sini, di jalan yang berada di tengah belantara, kami terdampar jauh dari peradaban manusia. Angin bertiup dari arah hutan, menggerakkan dedaunan dan juga belukar. Di padang gelap seperti ini, pepohonan bisa terlihat seperti sosok hitam yang mengerikan. Suara jangkrik bersautan diiringi suara burung hantu dan binatang malam lainnya. Bayangan setan kepala dengan bayi di mulutnya tadi membuat bulu kuduku merinding. Aku berusaha menghilangkan pikiran-pikiran yang membuatku takut. Namun, semakin coba dihilangkan, justru pikiran itu terasa semakin menjadi-jadi. Aku menyalakan rokok, mencoba menghilangkan rasa takut, sekaligus menenangkan diri atas kecelakaan yang hampir saja merenggut nyawa kami. Udara terasa dingin, namun aku dan istri justru bermandikan keringat. Keringat juga membasahi tubuh Mas Tarno dan Bang Junai yang tengah mengotak-atik mobil. Brum brum. Suara mesin mobil kembali menyala, meraung-raung di tengah belantara. Bimo, Mas Tarno memanggil namaku, melambaikan tangan, memberi kode agar kami segera mendekat. Aku dan istri lalu berdiri dan melangkahkan kaki ke arah Mas Tarno dan Bang Junai. Mobil aman, hanya penyok sedikit di sebelah kiri. Kamu bantu Tarno mendorong mobil ya,
agar bisa kembali ke badan jalan, pinta Bang Junai. Aku mematikan rokok dengan menginjaknya di tanah dan menyerahkan senter pada istriku. Aku segera bergeser ke samping Mas Tarno di belakang mobil, sedangkan Bang Junai sudah duduk di kursi sopir. Istriku berdiri 1 meter di belakang kami, membantu memberi cahaya kepadaku dan Mas Tarno dengan senter yang dipegangnya. Cahaya senter dari istriku mengenai sebuah pohon yang ada di samping mobil. Rupanya, mobil kami tertahan oleh pohon sawit yang besar. Suara keras di bagian samping tadi adalah suara benturan badan mobil dengan pohon sawit ini. Beberapa langkah di sampingnya menganga jurang yang sangat besar. Karena hari masih gelap, dasar jurang itu pun tidak terlihat. Untung saja ada pohon sawit ini. Kalau tidak, entah bagaimana nasib kita, ujar Mas Tarno. Bulu-bulu di tangan dan tengkuku langsung merinding, membayangkan betapa ngerinya kalau saja mobil kami tadi tidak terhalang pohon sawit. Mobil kami pasti sudah jatuh berguling-guling ke dalam jurang di tengah hutan. Kalau itu terjadi, bisa saja tidak ada seorang pun yang menyadari tentang peristiwa kecelakaan kami. Untung saja kita tidak kebuhunan, lanjut Mas Tarno. Walau tidak mengerti yang dikatakannya, aku mengangguk tanda setuju. Iya Mas, balasku. Mendengar aba-aba dari Bang Junai, aku dan Mas Tarno menggerakkan seluruh tenaga untuk mendorong mobil. Suara mesin terus meraung-raung dan ban mobil berputar sangat cepat. Tapi mobil tetap saja tidak mau bergeser dari tempatnya. Sudah hampir 20 menit, namun usaha kami tetap sia-sia. Istriku juga turut membantu, tapi tetap percuma. Tenaga kami sudah hampir habis. Keringat terus keluar, namun mobil tetap tidak bergerak barang 1 senti. Padahal lubang yang menenggelamkan ban belakang sebelah kanan tidak begitu dalam, tidak lebih dari 1/4 ban. Istirahat sebentar, ucap Mas Tarno sambil berteriak kepada Bang Junai. Istriku menyerahkan sebotol air mineral yang diletakkan di tanah dekat mobil kepada Mas Tarno. Mas Tarno langsung menenggak air itu hingga tumpah-tumpah di mulutnya. Istriku lalu bergegas ke dalam mobil, mengambil 2 botol air mineral yang tadi kami bawa, lalu menyerahkan 1 botol kepadaku. Setelah mematikan mesin, Bang Junai turun dari mobil, menghampiri kami di bagian belakang lalu menyalakan rokok. Hanya lampu depan dan belakang dibiarkan tetap menyala. Aneh sekali. Padahal lubangnya gak terlalu dalam, tapi kok bisa amblas seperti ini? Bang Junai menghela nafas, lalu kembali menghisap rokoknya. Tubuhnya bersandar pada badan mobil. Beberapa langkah di samping Mas Tarno yang juga bersandar. Mungkin ada yang ikut, ucap Mas Tarno. Jangan macam-macam, kita ini di tengah hutan, balas Bang Junai. Kami lalu tenggelam dalam pikiran kami masing-masing. Mungkin karena iseng, istriku mengarahkan senter ke segala penjuru. Cahayanya mengarah ke pepohonan di kiri kanan jalan, lalu semak belukar, lalu kembali lagi ke pepohonan. Sudah, kamu itu penakut, nanti malah melihat yang bukan-bukan, malah repot, tegurku pada istriku. Apa-apa daripada bete, ucap istriku kesal, mungkin jengkel dengan teguranku barusan. Tiba-tiba sorot cahaya senter istriku mengarah pada 1 titik di semak belukar. Dia tertegun, hidungnya kembang kempis dan wajahnya pucat. Mas, apa itu? Dia menggigit bibirnya, sedangkan tangannya yang memegang senter terlihat gemetaran. Aku langsung menoleh ke arah belukar yang tersorot cahaya. Mas Tarno dan Bang Junai juga melakukan hal yang sama, namun tidak terlihat apa-apa di sana. Sejenak kami bernafas lega. Beberapa saat berlalu, terdengar suara krasak-krusuk dari belukar. Bang Junai mengarahkan cahaya dari headlampnya untuk mencari sumber suara. Sorot cahaya itu bergerak ke kanan dan ke kiri, kadang ke belukar di seberang jalan. Pandangan kami mengikuti bulatan cahaya headlamp. Dengan perasaan was-was, di 1 titik sorot cahaya headlamp berhenti, sekitar 10 meter dari titik sorotan senter istriku tadi. Belukar itu tampak bergoyang-goyang. Pucuk-pucuknya membelah karena ada sesuatu yang bergerak di situ. Kini sudah jelas, suara kerasak-kerusuk disebabkan gesekan sesuatu itu dengan belukar. Jarak kami dengan sesuatu di belukar itu hanya 100 meter.
Mas Tarno bergegas ke dalam mobil, lalu kembali lagi dengan 2 buah mandau dan sebuah senapan angin. Sri, masuk ke dalam mobil, perintah Mas Tarno pada istriku. Tanpa banyak suara, istriku langsung masuk ke dalam mobil dengan panik. Aku dan Bang Junai kini masing-masing memegang mandau. Bang Junai mengikat mandau di pinggangnya, lalu menghunuskan bilahnya yang berwarna hitam mengkilat dengan tangan kanannya. Cahaya headlamp dari kepalanya tetap menyorot ke arah belukar yang terus bergoyang. Mas Tarno mengarahkan senapan angin ke arah belukar itu, siap menarik pelatuknya sewaktu-waktu. Mungkin saja itu binatang buas, entah beruang atau ular. Sedangkan aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan mandau ini. Tubuhku gemetaran dan jantungku berdetak lebih kencang. Sesuatu dari belukar itu mulai keluar ke badan jalan secara perlahan. Astagfirullahaladzim! Bang Junai berteriak sangat kencang. Ternyata yang keluar dari belukar bukanlah binatang buas, tapi sebuah peti mati. Semua masuk ke mobil, ada raung. Bang Junai berteriak memberi perintah. Ia menyarungkan mandaunya, terburu-buru lalu bergegas masuk ke kursi sopir dengan panik. Sepersekian detik, kami semua sudah di dalam mobil. Istriku langsung merangkul erat lenganku. Dengan mata terpejam, mulut istriku komat kamit membaca ayat kursi. Suaranya bergetar bercampur tangis dan takut. Aku juga membaca ayat kursi, yang lagi-lagi bacanya salah-salah, tertukar dengan ayat yang lain. Di saat panik seperti ini aku kesulitan untuk konsentrasi. Teriakan takbir dan istighfar terus keluar berulang-ulang dari mulut Mas Tarno. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, ucap Mas Tarno dengan lantang, berharap peti mati itu pergi menjauh. Brum. Beberapa kali di starter mesin mobil selalu gagal menyala. Aku mengintip ke belakang dari balik jendela. Peti mati itu sudah berada di bahu jalan, bergerak terseok-seok menempel di atas tanah. Setiap satu langkah orang dewasa, peti itu berhenti, lalu bergerak lagi, bagaikan ada yang menyeretnya. Ini sama seperti yang dialami narasumbernya dari Om Ras. Beliau juga nulis tentang raung peti mati kan? Videonya juga sudah ada kok di sini di Fakta Sejarah. Cari aja raung peti mati Fakta Sejarah Om Ras. Gitu ya. Kita lanjut. Warnanya hitam pekat dengan kondisi papan yang kelihatan lapuk termakan usia. Di beberapa sisi terlihat ukiran pahat dengan motif yang rumit, terus bergerak tertatih. Peti mati itu sudah berhasil mencapai badan jalan, sedangkan mesin mobil tetap gagal menyala. Walaupun berhasil menyala, belum tentu kami bisa lepas dari lubang yang dari tadi mengganjal di ban belakang mobil. Suara gesekan peti mati dengan tanah berpasir menimbulkan suara yang membuat jantung hampir lepas. Peti mati itu terus mendekat, tidak menghiraukan lantunan ayat suci yang keluar dari mulut istriku maupun pekikan takbir dari Mas Tarno. Srak, srak. Suaranya semakin jelas terdengar, menandakan ia semakin dekat. Bang Juna yang putus asa memukul-mukul setir mobil. Sumpah serapah keluar dari mulutnya. Aneh, ada yang aneh, ada yang janggal, ucap Bang Junai sambil terus memukul-mukul setir mobil. Lalu ia berhenti, mencoba berpikir tenang di tengah ketakutannya. Dari kursi depan Bang Junai menoleh kepada kami. Apa kalian bawa ketan atau telur? Nada suara Bang Junai tinggi penuh emosi. Aku dan istri saling pandang, tidak mengerti maksud pertanyaannya. Apa kalian ada yang bawa ketan atau telur? Bentak Mas Tarno. Iya mas, telur asin, ucap istriku ketakutan. Ia lalu mencari-cari bungkusan kresek hitam perbekalan kami tadi di bagian kolong tempat pijakan kaki. Aku bergegas membantu. Setelah ketemu, aku langsung mengangkat bungkusan kresek hitam itu. Bang Junai langsung menyambar bungkusan di tanganku, menurunkan kaca jendela kemudian melempar bungkusan snack kami melalui jendela ke arah peti mati yang semakin dekat. Masih dalam keadaan panik, Bang Junai kembali mencoba menstarter mesin mobil dan brum, anehnya mesin mobil langsung menyala. Bergerak perlahan, terseok-seok dan bergoncang-goncang. Alhamdulillah mobil akhirnya berhasil kembali ke badan jalan. Dari balik jendela aku melihat peti mati itu terus bergerak, lalu berhenti beberapa meter dari kantongan kresek yang tadi dilempar Bang Junai.
Peti mati itu lalu berdiri di tengah jalan. Pintunya terbuka mengempas tanah. Ada sesuatu yang keluar dari peti itu. Sepasang kaki melangkah dengan bentuk tidak sempurna. Bagian tulang tungkainya terlihat karena dagingnya banyak yang lepas. Rambutnya sangat panjang hingga menyapu tanah yang berlapis kerikil dan pasir. Mayat hidup, batinku. Belum sempat kulihat wajahnya, tiba-tiba pandanganku menjadi gelap. "Jangan dilihat," ujar Mas Tarno. Rupanya ia telah mematikan lampu belakang. Mobil terus melaju menembus kegelapan di antara hutan belantara dan kabut tipis yang mulai naik. Sementara itu, sisa perjalanan kami hanya ada kesunyian. Tidak ada seorang pun yang berniat untuk membicarakan perihal kejadian mengerikan yang kami lalui beberapa saat lalu. Aku menggenggam jari-jari istriku dan ia membalas menggenggamnya, lalu menyandarkan kepalanya di pundakku. Sungguh tidak terpikir. Baru beberapa hari di Kalimantan kami sudah mengalami kejadian yang di luar nalar. Akhirnya, jalan tanah berganti aspal dan langit mulai terang. Jalan aspal yang membelah hutan terasa mulus. Tidak ada getaran di dalam mobil. Matahari yang dikelilingi warna merah kekuning-kuningan muncul di balik deretan bukit yang berselimut kabut. "Sebentar lagi kita sampai," ujar Bang Junai. Hutan yang lebat mulai berganti dengan perkebunan sawit yang tumbuh di kiri kanan jalan. Rumah penduduk berbahan kayu mulai kelihatan di antara pohon-pohon sawit. Rumah itu jaraknya saling berjauhan. Lalu makin lama semakin rapat hingga kami tiba di gerbang selamat datang. Melewati gerbang kecamatan, laju mobil mulai berkurang. Kami melewati para pelajar SD hingga SMA yang jalan kaki. Sebagian lagi menggunakan sepeda motor dengan knalpot berisik tanpa helm. "Alhamdulillah Mas, ibu kota kecamatan," ucap istriku lega. Wajahnya sudah mulai rileks. "Iya, alhamdulillah," balasku sambil tersenyum. "Kalian kami antar ke dermaga. Setelah itu kita sarapan sama-sama," kata Mas Tarno sembari merapikan senapan angin dan juga mandau ke tempat semula. Mobil terus bergerak di dalam ibu kota kecamatan yang ternyata cukup luas dan ramai penduduk. Dibandingkan kota Muara Teweh, jalannya lebih sempit. Beberapa kali mobil harus mepet hingga selokan karena berpapasan dengan mobil lainnya. Pengendara sepeda motor juga lalu lalang tanpa helm. Setelah beberapa saat, kami tiba di dermaga di tepi Sungai Barito. Bang Junai lalu parkir mobil ke tanah kosong yang agak lapang, persis di samping kantor polsek. Beberapa mobil dan sepeda motor juga terparkir di sana. Jam di telepon genggamku menunjukkan pukul 7.10, lewat 1 jam dari rencana semula. Pikirku, tapi tak masalah, yang penting kami bisa selamat. Aku dan istri lantas mengirim pesan WhatsApp kepada orang tua masing-masing, namun belum ada balasan. Aku melemparkan pandang pada orang-orang yang lalu lalang di dermaga. Jarak dermaga dengan tepian sungai kurang lebih 10 meter. Terpisahkan tangga dari kayu ulin selebar 3 meter. Aku dan istri melepas jaket kami, memasukkan ke dalam tas koper bawaan kami. Sambil menggendong tas punggung masing-masing, kami meniti tangga selangkah demi selangkah. Di depanku, Bang Junai dan Mas Tarno membantu membawakan tas koper kami. Istriku lagi-lagi merangkul tanganku. "Takut jatuh," katanya, padahal kami berdua sama-sama tidak bisa berenang. Sampai di dek dermaga, Bang Junai dan Mas Tarno menunggu kami yang masih di belakang. Setelah semua berkumpul, kami menggerakkan kaki ke salah satu warung rumah terapung di sekitar dek dermaga. Selain kami, beberapa orang juga tengah menikmati sarapan dengan menu nasi kuning yang dibungkus daun pisang. "Kopi hitam 3, teh panas 1 Cil," pesan Bang Junai kepada ibu yang menjaga warung. Baru aku tahu, Acil adalah panggilan kepada wanita yang lebih tua atau yang dihormati di Kalimantan. Di dalam warung, kami duduk di salah satu meja yang kosong. Tas kami letakkan di bawah meja, beradu dengan kaki kami yang kelelahan. "Mas, aku mau ke WC," ujar istriku. "Di dalam aja Mbak, jangan di dermaga. Banyak orang, gak baik kalau perempuan," celetuk Acil penjaga warung dari meja kasir. Ia lalu mengantar istriku ke WC di bagian dapur, yang ternyata lebih tepat disebut jamban. Dermaga ini lumayan ramai. Orang-orang hilir mudik dengan kesibukan masing-masing.
Mereka saling bicara dengan bahasa daerah setempat. Beberapa perahu motor yang disebut kelotok bertambat pada beberapa sisi dermaga. Sebagian lagi lalu lalang membawa penumpang di Sungai Barito. Terdapat juga sebuah speedboat yang syarat penumpang. Beberapa orang terlihat sedang berteriak-teriak di atas atap kelotok sambil melambaikan tangan untuk memanggil penumpang. Seorang lelaki muda dengan perawakan kurus dan bertopi beberapa kali turun dari atap kelotok lalu kembali lagi membawa tas. Tas itu ia taruh di atas atap kelotok yang memiliki penyangga dari kayu di kiri kanannya. Acil, penjaga warung yang tadi mengantar istriku, menghampiri meja kami membawa teh dan kopi yang masih panas, lalu kembali lagi ke meja kasir untuk melayani pengunjung lain. Aku mau ngerokok dulu sambil ngopi. Tadi subuh hampir kepuhunan, ujar Bang Junai sambil menyalakan sebatang rokok. Mas Tarno juga sudah menikmati rokok dan kopinya yang masih mengepul, lalu asyik dengan handphonenya. Kepuhunan itu apa, Bang? Dari kemarin saya dengar kepuhunan terus, tanyaku sambil merogoh rokok dari kantong celanaku, lalu menyalakan sebatang. Kepuhunan itu celaka, sial, apes. Gara-gara mau minum kopi tapi nggak jadi, malah langsung berangkat aja. Jelas Bang Junai. Lain kali, kalau perjalanan jauh jangan bawa ketan atau telur. Di Kalimantan itu pamali, bisa ada makhluk halus yang ikut. Lanjutnya, aku hanya mengangguk saja mendengar perkataan Bang Junai. Tidak berapa lama istriku kembali ke meja kami. Wajahnya tampak lebih segar setelah cuci muka. Kami lalu menikmati sarapan kami. Aku dan istri memilih nasi kuning dengan lauk ikan haruan, sedang Bang Junai dan Mas Tarno memilih lauk ayam dan telur. Air putih sudah disiapkan pemilik warung di setiap meja. Di masing-masing meja tersedia teko plastik berisi air matang, lengkap dengan gelas dan sendok. Bang, yang tadi subuh peti mati itu apa, Bang? Tanya istriku pelan pada Bang Junai sambil menyantap hidangannya. Bang Junai menatap wajah kami satu persatu. Setelah menghela nafas, ia lalu berucap, peti mati itu namanya raung. Dulu, orang Dayak kalau meninggal peti matinya nggak dikubur, tapi digantung di pohon di tengah hutan. Setelah beberapa tahun, tulangnya diambil, kemudian diadakan ritual tiwah. Tulang-tulang itu disimpan di rumah kecil yang disebut sandung, yang dibangun di depan rumah keluarga yang meninggal. Terus kok bisa ngejar kayak tadi subuh ya? Tanya istriku lagi. Yang bisa ngejar itu biasanya sewaktu masih hidup dia punya ajian, tapi keluarganya nggak ada yang nerusin karena takut raungnya dibiarkan di tengah hutan tidak terurus. Makanya raung itu gentayangan cari mangsa. Raung itu makan daging manusia dengan harapan mereka bisa hidup lagi jadi manusia. Ih, ngeri, amit-amit dimakan raung, ucap istriku bergidik. Nyaliku juga langsung ciut mendengar penjelasan Bang Junai. Sedangkan Mas Tarno, dia tampak santai menikmati hidangannya. Dugaanku bertemu raung seperti subuh tadi bukanlah hal yang pertama baginya. Kami lantas kembali menikmati sarapan kami. Tidak lama kemudian, seorang pria muda menghampiri kami. Perawakannya kurus dan ia memakai topi yang sudah kusam. Mau kemana, Bang? Ke hulu atau ke hilir? Desa Muara Tapah. Lelaki muda itu tampak bingung dengan jawabanku. Seakan tidak percaya. Ia mengulang pertanyaannya. Kemana, Bang? Ia bertanya sekali lagi dengan tatapan yang ganjil. Desa Muara Tapah. Memangnya kenapa, Bang? Lelaki muda itu melepas topinya, lalu ia gunakan untuk mengipas-ngipas wajahnya. Sudah 10 tahun terakhir, hampir tidak ada orang yang datang dan pergi dari desa Muara Tapah. Mendengar perkataannya, kami berempat secara bersamaan menatap wajah pemuda itu dengan penasaran sekaligus bingung. Terakhir, 5 tahun yang lalu, ada seorang penumpang ke desa Muara Tapah. Orang Jawa, katanya ia tugas jadi kepala sekolah. Setelah itu, ia tidak pernah terlihat lagi meninggalkan desa Muara Tapah. Kami berempat terperangah mendengar ucapan pemuda itu. Seketika aku menjadi ragu, apakah harus melanjutkan perjalanan ini atau lebih baik pulang ke Jawa. Kupandang wajah istriku meminta kepastian. Sepertinya ia juga bingung harus berkata apa. Bang Junai menggeser kursinya ke belakang, berdiri lantas mendekati pemuda itu. Dengan emosi, Bang Junai mencengkeram kerah kaosnya pemuda tadi
Sepertinya ia mengetahui kegamangan kami. "Mas bro, jangan bercanda macam-macam. Aku ini sudah lama tidak berantem." Bang Junai mengancam pemuda tersebut. Mas Tarno memasang wajah sangarnya. Melihat bekas luka di lehernya, pemuda itu menjadi semakin takut. Iya bang, maaf, bercanda saya kelewatan," jawab pemuda tersebut terbata-bata. "Udah tenang aja. Kalau ada apa-apa kalian tinggal telepon aku. Aku akan datang jemput kalian." Mas Tarno berusaha menenangkan aku dan istri. "Sudah, sekarang bawa tas dan koper mereka ke Klotok. Selesai sarapan mereka akan ke sana," lanjut Bang Junai. Pemuda itu bergegas melaksanakan perintah Bang Junai. Ia segera memanggil temannya untuk membantu membawakan barang kami ke dalam Klotok. Setelah pemuda itu berlalu, kami melanjutkan menghabiskan sisa makanan kami. Istriku memain-mainkan gelang rotan di tangan kirinya yang kemarin ia beli di dekat penginapan. Aku tahu ia ragu, gelisah dan juga takut. Perasaan yang sama juga sedang melanda diriku. Peristiwa naas yang kami lalui tadi subuh membuat siapapun akan ketakutan. "Dik, terserah kamu saja. Atau kita pulang saja hari ini. Kita kembali ke Jawa," kataku perlahan. Istriku terdiam. Pilihan di hadapan kami saat ini memang sulit. Pulang ke Jawa artinya melewati kesempatan jadi PNS. Belum lagi denda yang harus dibayarkan karena membatalkan perjanjian secara sepihak. Gunjingan dan cemoohan tetangga juga pasti akan jadi makanan sehari-hari. "Dek Bimo, saya hanya sumbang saran. Semua ada resikonya. Usul saya, lanjut saja. Tidak semua orang bisa jadi PNS. Zaman sekarang cari kerja semakin sulit," kata Mas Tarno meyakinkan. "Gak ada kesuksesan tanpa rintangan. Lagian, kejadian tadi subuh belum tentu terulang lagi. Sekarang udah canggih. Kalau ada apa-apa kalian bisa WhatsApp atau telepon aku. Gak seperti zamanku dulu. Di pedalaman gak ada sinyal. Itu pun hanya bisa telepon dan SMS," lanjut Mas Tarno. Aku memalingkan wajah ke arah istriku, meminta pendapatnya. "Bagaimana dek? Lanjut atau pulang ke Jawa?" Istriku lalu memandang wajahku dengan tatapan datar. "Kita lanjut aja mas," ujarnya yakin. "Lagian omongan ibu kayaknya lebih seram daripada kejadian tadi subuh," tambahnya sambil tersenyum. Kami semua bernafas lega mendengar jawaban istriku. Keyakinannya mengembalikan semangatku untuk melanjutkan merantau. Memang, di saat aku ragu dia selalu memberikan ketenangan. Singkat cerita, usai membayar makanan kami, aku lalu menyerahkan sejumlah uang kepada Bang Junai. Walau sudah didiskon, ternyata ongkosnya masih saja tetap mahal. Ongkos transportasi yang mahal adalah hal lumrah di Kalimantan, apalagi di daerah pedalaman. Aku dan istriku kembali mengirim kabar ke orang rumah, menyampaikan bahwa kami baik-baik saja dan sebentar lagi berangkat ke desa tujuan kami. Hampir setengah jam kami ngobrol melalui video call yang kadang putus-putus. Sedangkan Bang Junai dan Mas Tarno, mereka bilang akan melanjutkan perjalanan ke sebuah perusahaan tambang, mengantarkan muatan pesanan mereka. Kemudian pemuda kurus tadi kembali menghampiri kami. "Bang, ayo, berangkat. Sudah jam 8:05, nanti kesiangan." Kami mengikuti langkahnya ke arah Klotok. Berjalan hati-hati di atas titian yang sebagian lapuk tergerus air. Bang Junai dan Mas Tarno mengiringi langkah kami di belakang. "Kita berpisah di sini. Ingat, kalau ada apa-apa hubungi aku. Di tanah perantauan kita harus saling bantu," kata Mas Tarno mengingatkan. "Jangan lupa selalu hati-hati," lanjutnya. "Iya mas, akan kuhubungi kalau ada apa-apa." Aku dan istri lalu masuk ke dalam Klotok. Kami duduk agak di tengah, sedangkan tas kami dan tas beberapa penumpang lainnya ditaruh di atas atap. Selain kami, ada 6 penumpang lainnya yang menuju arah yang sama dengan kami. Tumpukan sembako terlihat di bagian depan yang dihalangi papan melintang sebagai pembatas dengan penumpang. Sejenak kemudian, Klotok mulai bergerak ke arah hulu Sungai Barito, ibu kota kecamatan yang tadi cukup ramai, terlihat semakin mengecil dari kejauhan. Sepanjang perjalanan, kami disuguhi pemandangan indah di tepi Sungai Barito. Hutan rindang yang hijau dengan berbagai hewan liarnya, seperti pemandangan yang biasa terlihat pada film dokumenter. Monyet-monyet bergelantungan di dahan-dahan pohon, saling berebut buah hutan yang tumbuh liar. Di bawah pepohonan, tepatnya di bagian pantai sungai, biawak maupun ular
nampak sedang menikmati mangsanya. Sedangkan di badan sungai, burung-burung kecil saling berlomba untuk menukik tajam ke air, lalu terbang lagi ke udara dengan ikan di cengkeraman kakinya. Tidak hanya aku, istriku juga terpesona dengan panorama alam di hadapan kami saat ini. Pemandangan ini tidak akan kami temukan di tanah Jawa. Sejenak kami lupa bahwa subuh tadi kami hampir kehilangan nyawa. Klotok lalu menyeberang ke sisi kanan Sungai Barito yang luas, kemudian bergerak lagi ke arah hulu. Setelah melewati sebuah perkampungan, Klotok berbelok ke arah kanan, masuk ke dalam anak sungai. Dibandingkan Sungai Barito, anak sungai ini jauh lebih sempit. Lebarnya tidak lebih dari 30 meter dan semakin menyempit ke arah hulu. Kadang Klotok harus bergerak pelan untuk menghindari batu-batu besar yang muncul di tengah sungai. Kadang pula motoris harus meliuk-liukan gerak Klotok guna menghindari jeram. Untung saja motoris Klotok sudah berpengalaman. Kalau tidak, bisa saja Klotok kami menabrak batu yang tajam atau terbalik terseret arus jeram. Tidak banyak yang bisa dilakukan di dalam Klotok selain duduk, ngobrol, dan sesekali tidur dengan posisi yang dipaksakan. Satu persatu penumpang turun di desa tujuannya. Kini hanya tersisa 3 orang penumpang, aku dan istriku dan seorang lelaki parubaya. Setelah perjalanan selama kurang lebih 5 jam, akhirnya kami tiba di desa tujuan kami. Klotok bergerak merambat, merapat ke arah dermaga yang sepi. Beberapa jukung dan kelotok dengan ukuran lebih kecil bertambat di sana. Motoris kemudian mematikan mesin dan perahu bergerak pelan dengan sisa dorongan mesin tadi. Lelaki muda yang berada di bagian depan Klotok dengan sigap melompat ke dermaga. Tali tambatan perahu di tangannya ia tarik agar Klotok semakin rapat. Tali tambatan kemudian diikat pada sela-sela lubang lantai dermaga dan Klotok ini sudah benar-benar bersandar. Aku dan istriku kemudian keluar dari Klotok, menginjakan kaki dengan hati-hati di dermaga. Lelaki muda dan motoris kemudian menurunkan barang-barang bawaan kami. Terlihat aneh, sikap mereka seperti tergesa-gesa hendak segera beralih dari desa ini. Berbeda seperti saat menurunkan penumpang di desa-desa sebelumnya. Tidak ada basa-basi yang keluar dari mulut mereka. Sesekali mereka melirik ke arah desa lalu memalingkan wajah. Entah apa yang mereka lihat, tapi tingkah mereka membuatku dan istri merasa tidak nyaman. Aku dan istri juga memalingkan muka melihat ke arah desa, tapi tidak ada apa-apa di sana kecuali barisan rumah kayu yang kosong. Setelah menerima ongkos, Klotok bergegas berlalu dengan kecepatan penuh. Suara mesin meraung-raung di tengah sungai meninggalkan jejak asap hitam yang mengepul dari knalpotnya. Jam di telepon genggamku menunjukkan pukul 13.33. Aku mencoba menghubungi orang tuaku tapi sial, tidak ada sinyal. Jangankan sinyal internet, untuk telepon atau SMS saja tidak bisa. Aku merenung, memikirkan bagaimana caranya menyampaikan kabar ke kampung halaman. Raut keraguan kembali terlihat di wajah istriku. Tapi tidak ada pilihan, kami sudah sampai di desa ini. Selangkah demi selangkah, kaki kami menapaki anak tangga dermaga dengan perasaan was-was. Apapun yang terjadi, kami harus berjumpa Pak Kasno hari ini. Dialah satu-satunya harapan kami. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Bang Ben Bella. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.